Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Nur Cahyani, Stambuk A401201135. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perkalian bilangan bulat dengan menggunakan media yaitu koin. Baiklah teman-teman, jadi pada pembahasan perkalian bilangan bulat dengan menggunakan media koin ini, saya menggunakan media koin berwarna biru untuk negatif dan koin berwarna merah muda untuk koin negatif. Kita mulai dari perkalian. Nah, jadi perkalian A dikali dengan B sama dengan C. A sama dengan pengali. Artinya yang mewakili banyaknya kegiatan meletakkan atau mengambil koin. Jika pengalinya positif, artinya meletakkan koin ke papan. Jika pengalinya negatif, maka koin diambil dari papan. Nah, sedangkan B yaitu merupakan bilangan yang dikali, yang mewakili koin yang dipindahkan, dan C merupakan hasil kali yang merupakan koin akhir yang diletakkan di papan. Oke, baiklah. Kita akan mengambil contoh yaitu 4 dikali dengan 3. Nah, sama dengan, jadi di sini kita lihat pengalinya merupakan bilangan positif. Maka kesepakatan di awal, jika pengalinya positif berarti kita meletakkan koin apa yang diletakkan, yaitu poin positif. Jadi poin ini dapat dimaknai meletakkan poin positif sebanyak 4 kali. Ya, dengan demikian, jadi untuk lebih jelasnya kita mengambil koin positif sebanyak 3 dan kita letakkan di sini sebanyak 4 kali. Oke. Nah, kita hitung berapa hasilnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi hasil dari perkalian 4 dikali dengan 3 yaitu 12. Contoh yang selanjutnya yaitu negatif 3 dikali dengan positif 4 sama dengan, maka kita lihat pengalinya merupakan bilangan negatif. Maka kesepakatan di awal, jika pengalinya negatif berarti kita meletakkan koin negatif. Jadi poin ini dapat dimaknai meletakkan koin negatif sebanyak 4 kali. Oke, dengan demikian seperti ini. Kita meletakkan koin dengan jumlah 4 sebanyak 3 kali. Nah, jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, karena koin biru menandakan koin negatif, maka hasil dari negatif 3 dengan positif 4 yaitu negatif 12. Demikian video penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halisa, stambuk A401201147. Di video ini saya akan menjelaskan pembagian bilangan bulat. Di sini saya menggunakan gambar balok sebagai alat peraga. Jadi, pembagian memiliki pola, yaitu A dibagi B sama dengan C. A berarti yang dibagi, B berarti pembagi, C berarti hasil bagi. Hasil bagi positif berarti kita meletakkan balok ke papan. Hasil bagi negatif berarti kita mengambil balok dari papan. Anggap saja ini sebagai papan. Jadi, berdasarkan kesepakatan pembagian ini, berapa kali kita harus meletakkan atau mengambil 8 balok positif. Nah, jadi kita harus meletakkan balok positif. Kemudian kita letakkan lagi 2 balok positif. Nah, jadi di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 balok positif. Berarti kita sudah meletakkan 2 balok positif sebanyak 2 kali. Dengan demikian 8 dibagi 4 sama dengan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmu Zafiliansi, stambuk A401201149. Baiklah, di sini saya akan menjumlahkan pecahan dengan menggunakan media kertas, krayon, gunting, dan juga ada lem kertas. Sebelum kita menjumlahkan pecahan, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu pecahan. Pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dengan A per B, dengan A dan B merupakan bilangan bulat, B tidak sama dengan 0. A disebut dengan penyebut dan B disebut dengan pembilang. Baiklah, langsung saja kita menjumlahkan pecahan. 1/3 ditambah dengan 1/3. Pertama-tama kita melipat kertas menjadi 3 bagian dan 3 bagian seperti ini. Lalu kita mengarsir bagian yang kosong menjadi seperti ini, dan kita mengambil lagi kertas 1 begini, lalu kita bagi menjadi 3 dan kita mengarsir seperti yang tadi. Menjadi seperti ini. Lalu kita akan menggunting kertas ini dan kita tempelkan di bagian kertas ini. Kita tempel. Lalu kita tempelkan di bagian ini. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi 1/3 ditambah 1/3 menjadi 2/3 atau 2 bagian dari 3. Setelah tadi kita menghitung pecahan dengan penyebut yang sama, sekarang kita akan menghitung pecahan dengan penyebut yang berbeda, yakni 1/2 ditambah dengan 1/4. Pertama-tama kita melipat kertas dulu menjadi 2 bagian seperti ini. Lalu kita mengarsir bagian yang
sebelah sini menjadi 1/2. Menjadi 1/2. Untuk menyamakan penyebutnya, kita melipat lagi bagian 1/4. Kita lipat. Satu kertas tadi kita lipat. Maka akan menjadi 1/4, lalu kita arsir di bagian yang tidak terkena arsir tadi. Kita ambil krayon warna yang berbeda biar ditanda. Maka hasilnya akan seperti ini. Hasilnya menjadi 3/4 karena bagian yang kita arsir tadi menjadi 2 sudah menyatu menjadi 1 seperti ini. Jadi ini dinyatakan 1/2 dan ini dinyatakan sebagai 1/4. 1/1, 2, 3, 4. Maka hasilnya 3/4. Karena ini telah menjadi 2 arsiran, ini 1 dan ini menjadi 1, jadi 3. Jadi 1, 2, 3/4 atau 3 bagian dari 4. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan tingkah laku. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vera Angelina Pesik, stambuk A401-20152. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengurangan bilangan pecahan. Untuk menjelaskan mengenai pengurangan bilangan pecahan, kita akan menggunakan alat peraga, yaitu ada 2 buah kertas, kemudian ada 1 spidol, ada lem, dan ada gunting. Kita masuk di bagian contoh pengurangan bilangan pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda. Contohnya adalah 1/3 dikurang dengan 1/6. Kertas yang pertama kita jadikan untuk pecahan yang pertama, yaitu 1/3. Kita bagi terlebih dahulu kertas ini menjadi 3 bagian. Ini sudah kita bagi menjadi 3 bagian. Kita garis sebagai tanda supaya lebih jelas. Ini kertas sudah terbagi menjadi 3. Kemudian kita arsir 1 bagian karena di sini adalah 1/3. Kita arsir 1 bagian. Ini sudah menjadi kertas untuk pecahan 1/3. Kemudian kita ambil kertas kedua. Ini kita akan buat kertas ini menjadi pecahan untuk pecahan 1/6. Kita bagi menjadi 6 bagian. Tetapi untuk kertas yang ini kita kita melipatnya berlawanan arah ya dengan kertas yang tadi. Kita bagi menjadi 6. Ini sudah menjadi 6. Kita garis untuk memperjelas.
Kemudian setelah menjadi 6 bagian, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, kita arsir 1 bagian. Karena di soal tadi adalah 1/6. Jadi 1 bagian dari 6 kotak ini harus kita arsir. Setelah itu akan seperti ini. Ini adalah kertas untuk pecahan 1/6, sedangkan ini adalah kertas untuk pecahan 1/3. Bagaimana cara mengurangkannya? Terlebih dahulu kita samakan penyebutnya, karena kedua pecahan ini memiliki penyebut yang berbeda. Yang satu 1/6 dan yang satu adalah 1/3. Jadi penyebutnya 6 dan penyebutnya 3. Bagaimana cara untuk menyatukan atau menyamakan kedua penyebut tersebut? Kita bisa kalikan penyebut tersebut. Misalnya 6 dikali 3, 3 dikali 6. Kita bisa menyamakan penyebutnya dengan cara seperti itu. Kalau untuk alat peraga ini, kita ambil yang bagian 1/3 terlebih dahulu. Di sini ada 3 kotak. Bagaimana cara kita untuk menyamakan penyebutnya dengan menggunakan kertas ini? Kita bisa membuat kolom kembali sebanyak 6 kolom, atau membagi kertas ini menjadi 6 dengan garis yang berlawanan. Karena ini garisnya seperti ini, maka kita akan membuatnya seperti ini. Kita akan membuat kertas ini menjadi 6 bagian. Ini kita sudah bagi menjadi 6, kita garis supaya memperjelas. Nanti akan jadi seperti ini. Ini kolom-kolomnya. Kemudian kita ambil lagi kertas yang bagian 1/6. Ini kita samakan, karena tadi kertas yang 1/3 kita bagi menjadi 6, kita kali menjadi 6, atau kita tambah kotaknya 6. Sekarang ini kertas yang 1/6 kita bagi menjadi 3 bagian dengan arah yang berlawanan dari garis ini ya. Jadi seperti ini. Sudah menjadi 3, kita akan garis. Setelah bergaris seperti ini jumlah kotak yang ada di sini dengan yang ada di kertas ini itu akan sama. Tapi bagaimana cara kita mengurangkannya? Mengurang artinya kita mengambil, atau kita kalau menggunakan alat ini atau peraga kertas ini, kita menutupi. Jadi kita ambil kertas yang tadi yaitu 1/6, kemudian kita gunting bagian yang berarsir. Kita gunting. Kertas yang tadi 1/6 kita gunting bagian yang berarsir. Karena ini ada 3 kolom, jadi kita bagi 3. Mama nggak udah ya? Saya pulang ya. Kemudian 3 bagian yang berarsir ini kita gunakan untuk menutup bagian yang berarsir yang ada di kertas 3/6 ini. 1/3 tadi ini yang sudah kita samakan penyebutnya menjadi 6/18. Mari kita tutupi. Nutupnya jangan bagian berarsir ini menjadi di atas, tapi kita tutup menjadi bagian ini yang di atas. Oke. Kita menggunakan lem untuk menutupnya.
Setelah kita tutup tadi, ini bagian yang berarsir kita tutup dari bagian tadi ini. Sisa di sini bagian yang berarsir hanya ada 1, 2, 3. Kemudian 3 bagian berarsir ini kita tambah dengan penyebutnya. Semua jumlah kotak ini kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi dari ini kita mengambil bahwa di sini ada 3 berarsir, berarti 3/18. Kita tulis di belakangnya. Jadi 1/3 dikurang 1/6 sama dengan 3/18. 1/3 dikurang 1/6 sama dengan 3/18, atau dapat kita sederhanakan menjadi 1/6. Karena ini masih bisa dibagi 3 ya. Ini 3 yang bagian pembilang bagian penyebutnya kita ganti kita bagi 3, kemudian bagian atasnya juga kita bagi 3. Jadi sama-sama kita bagi 3, hasilnya menjadi 1/6. Karena ini masih bisa disederhanakan, jadi hasilnya kita sederhanakan seperti itu. Demikian penjelasan saya mengenai pengurangan bilangan pecahan untuk bagian penyebut yang berbeda. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan dari kelompok 5 mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat serta penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Jika ada kata-kata yang salah atau kekeliruan kami dalam menjelaskan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.